Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan itu menyebutkan ada 14 penamaan. Ada 14 penamaan. Saya akan baca dari 14 penamaan ini secara global, kemudian saya akan ringkas penjelasan Ibnu Qayyim tentang penamaan-penamaan ini. Baik, yang pertama, nama pokoknya disebut Al-Ghina. Jelas ya, Ghina ini setiap suara Ghina itu setiap suara yang diangkat, dibesarkan, dan dia diulangi setelahnya, diurutkan. Nah, itu disebut dengan nama Al-Ghina. Disebut dengan nama Al-Ghina. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Athir rahimahullah, kullu man rafa'a sautahu wa walahu. Setiap orang yang mengangkat suaranya, kemudian dia sambung suara itu, fasautuhu indal Arab yusamma ghinaan. Maka suara yang seperti itu di kalangan orang Arab itu disebut sebagai apa? Sebagai ghina, sebagai nyanyian. Iya. Sebagai nyanyian. Silahkan dipilih ya bahasa yang cocok ya, penerjemahan. Saya terangkan hakikatnya. Penerjemahan mungkin saya kurang memanakannya, tapi di hakikat dari yang didefinisikan oleh para ulama, apa bahasa yang mendekati dalam bahasa Indonesia, mungkin disebut nyanyian, mungkin disebut apa sebagai senandung, ya, yang dibacakan. Ya, jadi dia mengangkat suara, terus dia sambung, dia ikutkan hal tersebut, maka itu disebut dengan apa? Dengan ghina. Ya. Jadi ghina itu cakupannya luas. Kadang dia terurut, tersusun, kadang tidak tersusun, tidak tertimbang. Iya. Kalau musik itu kan sudah jelas ya, ada timbangannya semua ya, ada timbangannya. Jelas ya. Syair juga ada timbangannya. Tapi ghina bisa masuk ke musik, bisa masuk ke syair, bisa masuk ke nathir, pembicaraan biasa, ya. Tapi dia ini dengan diangkat suara, dia panjangkan, ya, dia ulang-ulangi, ya. Kadang dia berikan dari lahan, dia perindah suaranya di situ, ya. Kadang disertai dengan alat, kadang tidak disertai dengan alat. Itu semuanya masuk di dalam kategori apa? Al-Ghina. Iya, di kategori Al-Ghina. Karena itu Al-Ghina, kalau bahasa Indonesia itu bisa disebut sebagai musik. Sebab musik itu bukan kaitannya dengan dia bisa nyanyi saja, tapi dia sudah sebagai suatu bidang, dianggap bidang ilmu terkait dengan suara, bagaimana melantungkan suara itu, dia atur iramanya, dia beri jarak, dia berikan timbangannya, kadang disertai dengan alat-alat untuk memperindah apa yang dia lantunkan atau untuk membahasakan apa yang dia lantunkan. Jelas ya? Nah, itu masuk di dalam kategori Al-Ghina. Iya. Yaitu hubungannya antara musik dan Al-Ghina. Di penamaan lain disebut dengan Al-Lahu, sia-sia, Al-Lagu, Al-Batil, kebatilan, Az-Zur, kepalsuan, As-Sumut, Al-Muka, At-Tasdiyah, Ruqyatuz Zina, pengantar kepada zina, Mumbitun Nifaq fil qalb, disebut sebagai penumbuh kemunafikan di dalam hati. Itu nama lainnya musik ya. Wa Qur'anus Syaitan, disebut sebagai Qur'annya syaitan. Wa Mu'adzzinus Syaitan, disebut sebagai tukang adannya syaitan. Mazmurus Syaitan, disebut sebagai surulinya syaitan. Sautus Syaitan, disebut sebagai suaranya syaitan. As-Sautul Ahmaq, disebut sebagai suara dungu. Sautul Fajir, disebut dengan suara apa? Orang yang fajir. Disebut dengan suara apa? Orang yang fajir. Dari nama-nama sudah menggambarkan apa? Hakikatnya. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asma'uhu dallat ala awsafihi tabbal lidil asma'i wal awsafi. Kata beliau, nama-nama musik saya ini sudah menunjukkan hakikat sifatnya. Sungguh celaka nama-nama dan sifat yang seperti ini. Baik.